Selamat sore adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Mami Yohana di sini. Tidak terasa ya, 1 minggu sudah terlewati. Tapi Tuhan kita baik. Dia menjaga dan melindungi kita sampai saat ini kita bisa mengikuti ibadah komunitas Yedija secara online ya. Nah, kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan pada saat sore hari ini. Kita masuk ruang Maha Kudus. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya, gak ada yang main-main lagi. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan anak-anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku
Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi pengakuan kami bahwa Engkau kudus, kudus Tuhan. Engkau layak yang kami sembah Tuhan pada saat sore hari ini. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Biarlah Tuhan, Engkau pimpin Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Kau persiapkan hati anak-anak, juga guru-guru yang ada Bapa. Kiranya Tuhan satukan hati kami untuk menyembah Engkau. Engkau pimpin Tuhan tim musik Tuhan, Papi Adi Tuhan yang mengiringinya Tuhan. Kiranya Tuhan satukan kami Tuhan untuk menciptakan simfoni yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan sungguh. Kita angkat tangan kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kamu Namanya Siapa ya. Kita diciptakan Tuhan itu sama. Baik, ganteng, jelek, kaya, miskin, itu semuanya sama di hadapan Tuhan ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakap atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakap atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakap atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Mu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakap atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakap atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakap atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ya anak-anak, semuanya bertepuk tangan. Kita yang di rumah mungkin ada adiknya, ada kakaknya, anggap aja kita berkenalan ya, dan menanyakan nama masing-masing ya. Yuk, ikutin gerakan Mami Yohana ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakap atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ulangi. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakap atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakap atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Lagi. Ku tidak peduli kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakap atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, kita mempunyai teman, kita
kita nggak boleh milih-milih. Ah, dia orang kaya atau orang miskin ya? Kok dia jelek ya? Ah, nggak pantas jadi teman kita. Nggak boleh ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Apa yang diciptakan Tuhan itu semua istimewa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik dan anak-anak semuanya duduk ya, boleh duduk. Sebentar kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka telinga kita, ya. Kita nyanyikan pujian. Ini telingaku Tuhan. Amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Amin. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap
Firman itu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas Tuhan pimpinan-Mu, Tuhan. Pada saat sore hari ini kami sudah memuji Engkau, membesarkan nama Engkau. Sekarang persiapkan hati anak-anak-Mu, pikiran hati anak-anak-Mu, Tuhan, supaya firman-Mu yang sebentar Tuhan disampaikan oleh guru kami, Tuhan, kiranya boleh menjadi Tuhan pelita dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya Tuhan firman yang akan disampaikan itu boleh tumbuh dan berbuah-buah, dan mereka boleh menjadi saksi dan garam Tuhan bagi teman-teman mereka. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami semua anak-anak-Mu menjadi seorang murid yang taat dan dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mami Yohana mau tanya dulu nih. Sabtu kemarin yang firman siapa? Ayo, siapa yang ingat angkat tangannya? Aduh, pasti yang kemarin hari Sabtu ibadah pasti ingat. Yang firman siapa? Mami Titin. Wah, anak-anak komunitas itu memang luar biasa, hebat ya. Tapi jangan ingat sama yang firman aja, tapi firmannya juga harus ingat ya. Kan tadi Mami Pujian bilang firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kita. Nah, firman Mami Titin Sabtu kemarin apa? Tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, pinter. Tentang kejujuran ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan kita harus mempunyai sifat yang jujur. Tidak seperti kemarin yang diceritakan Mami Titin, siapa itu yang bohong menjual tanahnya, dia berbohong. Ya, suami istri berbohong. Itu nggak boleh ya, karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Kita harus belajar jujur. Yang pujian kemarin Mami Titin juga nyanyikan, bohong itu dosa. Nah, selain kita diajarkan untuk bersikap jujur kepada orang lain, kita juga harus belajar jujur kepada diri sendiri, anak-anak. Aduh, Mami, gimana sih yang dimaksud dengan jujur pada diri sendiri, Mi? Nah, pasti ada yang tanya ya. Firman sore ini Mami Yohana judulnya adalah jujur pada diri sendiri. Ya. Tapi sebelum Mami lanjutkan, Mami ada cerita nih. Ya. Ada seorang anak laki-laki, masih seperti anak-anak kecil deh. Ya, anak kecil apa anak besar ya, yang umur sekitar 8 tahunan tuh. Ya. Yang bernama Arthur. Ya. Si Arthur ini ya diberi undangan oleh temannya yang berulang tahun. Namanya Widya. Nah, anak-anak, si Arthur ini datang di pesta ulang tahunnya si Widya, anak-anak. Tapi anehnya, si Arthur ini gak berani masuk. Dia ya datangnya sambil pelan-pelan. Dia jalan di pojok tembok, menempel di tembok, seakan-akan dia nggak mau ingin teman-temannya yang sudah masuk di pesta ulang tahunnya Widya ini melihat dia. Wah, pastinya pesta ulang tahun Widya ini ramai. Di situ dia melihat banyak teman-teman sekelasnya udah pada datang.
Ada guru-guru juga di sekolahnya juga datang. Tapi kenapa ya adik-adik? Si Arthur ini gak mau masuk. Dia malu. Aduh, aku malu. Aku ini siapa? Aku ini jelek. Aku ini pendek. Kenapa si Arthur bilang begitu anak-anak? Karena si Arthur ini mempunyai fisik tubuh yang pendek. Dia kerdil, ya. Sama adiknya yang sekolah di TK pun lebih tinggi adiknya. Jadi dia merasa malu, kecewa dengan dirinya sendiri. Ya. Dia juga ada rasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Aku diciptakan kecil seperti ini. Kenapa aku diciptakan kerdil pendek seperti ini? Aku malu sama teman-teman. Mereka tinggi-tinggi sedangkan aku apa? Nah adik-adik, kalian juga pasti ingat. Di dalam tokoh Alkitab ada juga seorang yang pendek, kerdil. Siapa di sini yang tahu? Ayo, mami papi sama yang tahu nggak boleh kasih tahu nih. Yang mungkin ada anaknya mami papi yang ngajar. Ayo, siapa di Alkitab yang orangnya pendek? Di saat dia kepengen lihat Tuhan Yesus, dia naik di atas pohon. Ayo siapa? Iya, Sakeus. Sakeus, orang pendek. Ya, demikian juga si Arthur ini, dia lahir dengan badan yang pendek dan kerdil. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Di saat dia nempel di pojok tembok di gedung pesta itu, ya, dia melihat mamanya si Widya yang berulang tahun ini membawa kue ulang tahun. Nah, tanpa sengaja kakinya mama Widya itu tersenggol kaki meja. Akhirnya angka 8 yang di atas kue tar itu jatuh anak-anak. Wah, tentunya mama dari Widya ini, aduh, kok angkanya jatuh, ini gimana? Apa yang terjadi adik-adik? Banyak teman-teman Widya yang ada di situ, sama mungkin di situ ada orang tua, guru-guru yang mau mengambil angka yang jatuh itu di gudang yang kecil. Ya, dia masuk ke kolong dari tangga yang ada di gudang kecil itu. Mereka nggak ada yang satu pun yang bisa mengambil angka 8 itu. Wah, ini pesta mau dimulai, mau meniup lilin, mau nyanyi, tapi angka 8-nya kok nggak ada. Adik-adik, coba apa yang dilakukan si Arthur ini adik-adik? Si Arthur pelan-pelan dia jongkok. Karena badannya kecil, akhirnya dia bisa mengambil itu angka 8 dan diberikan kepada mamahnya Widya. Ini tante. Wih, apa yang terjadi? Tepuk tangan bersorak-sorai yang ada di pesta itu. Wah, hebat Arthur, hebat. Dia bisa nolongin mamahnya Widya sampai ini ulang tahun akan dimulai. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Si Arthur ini, ya, saat dalam kesulitan,
orang lain, Mama Widya dalam kesulitan, yang bisa menolong, ya, yang bisa menolong adalah si Arthur, ya. Nah, adik-adik, jadi saat itu juga si Arthur ini membuat bahagia semua orang yang ada di pesta itu. Akhirnya pesta ulang tahun Widya dimulai. Nah, adik-adik, sejak peristiwa itu Arthur mulai belajar untuk jujur pada diri sendiri. Yang tadi Mami ngomong, apa sih Mi tadi jujur pada diri sendiri? Ya, seperti yang Arthur lakukan, dia jujur kepada diri sendiri. Walaupun dia anak yang kerdil badannya, dia dengan kejadian bisa membahagiakan orang, menolong orang, akhirnya dia percaya diri. Dia mau keluar dari persembunyiannya. Akhirnya dia bergabung dengan teman-temannya. Dia akhirnya merasa tidak malu lagi. Ya. Dia tidak malu dengan badannya yang kerdil. Dia akhirnya mengakui bahwa aku diciptakan Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Ya. Aku diciptakan Tuhan, itu sama dengan yang lain. Semua yang diciptakan itu sempurna. Walaupun ada yang diciptakan cantik, ada yang tidak cantik, ada yang diciptakan ganteng dan tidak ganteng, ada yang diciptakan hidungnya mancung, ada yang pesek, kulitnya hitam, ada yang putih. Itu semua anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus tetap bersyukur apa keadaan kita. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihin Tuhan, kita harus mulai belajar, ya, belajar untuk bersikap jujur kepada diri kita sendiri. Ya. Terimalah diri kita, orang tua kalian, saudara-saudara kalian, apa adanya. Ya. Gak boleh membeda-bedakan. Tidak perlu merasa malu. Aku dari keluarga miskin. Dia adalah orang kaya. Kita nggak boleh. Kita harus belajar jujur dan menghargai diri kita. Ini kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ini semua anugerah Tuhan. Yakinlah apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, semuanya itu mulia. Atas semua keadaan kita, itu baik, buruk, kaya, miskin, tua, muda, apapun juga keadaan kita, itu semua adalah kebaikan bagi kita. Itu semua adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Nah, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca ya di dalam Alkitab kita. Yuk, yang di sini pasti bawa Alkitab semua ya. Yuk kita buka di Amsal 3 ayat yang ke-32. Yo, siapa yang sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Yuk, Mami juga buka ya. Di Amsal 3
ayat 32. Yuk kita baca. Mami hitung ya. 1, 2, 3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ulangin ya. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Yang dimaksud dengan ia di sini siapa ya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Ia itu adalah Tuhan. Tuhan itu akan senang dengan anak-anak yang mempunyai sifat yang jujur, tidak suka bohong. Kalau anak-anak yang suka bohong di sini, ayo berubah. Gak boleh berbohong lagi, karena sifat yang mempunyai sifat tidak jujur, ya, suka berbohong, itu akan menyesatkan teman-teman, membuat teman-teman itu jatuh di dalam dosa, mengajarkan kebohongan, ya. Tetapi Tuhan senang dengan anak-anak yang jujur. Tuhan mau berpegangan erat, mau bergaul dengan anak-anak yang jujur, yang tidak sombong, dan tidak yang mau ngomong apa adanya, ya. Nah, karena apa? Di dalam Matius 5, ya, Matius 5 ayat 37 mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus jujur, ya. Yang mengatakan nanti dibuka aja ya, mami yang buka sendiri, yang bacain ya. Ya, di Matius 5 ayat yang 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus jujur. Kan kalau bilang, kamu tadi waktu ulangan nyontek ya, kamu nyontek ya. Oh enggak, aku enggak nyontek kok. Berarti bohong. Kalau nyontek ya bilang iya nyontek, kalau enggak bilang enggak. Ya, karena apa? Orang yang suka bohong, tidak jujur, itu berasal dari si jahat. Berarti mau digodain oleh si jahat, si iblis untuk kamu supaya nilainya bagus, kamu nyontek aja. Nah, nanti kita bohong yuk sama orang tua kita kalau ada les, padahal kita nonton. Itu berasal dari si jahat, karena berbohong. Ya, kita nggak boleh berbohong. Nah, kalau orang yang jujur, tidak suka bohong, ya, jiwanya, hatinya bersukaria, ada damai, tidak ada rasa takut kalau ketahuan kebohongannya. Ya, di ayat ada loh, di Alkitab ada loh. Yuk kita baca yuk, di Amsal 23, yuk buka, di Amsal 23, sebentar yuk, semuanya buka, di Amsal 23, Amsal 23 ayat yang ke-16, bunyi firman Tuhan, jiwaku bersukacita kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jelas di firman Tuhan, ya, mengatakan
Kalau kita tidak suka bohong, kita jujur apa adanya, hati kita damai, hati kita sukacita, karena nggak ada rasa takut, khawatir dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan jelas ya, bahwa kita itu harus menjadi anak yang jujur kepada orang lain, juga jujur kepada diri kita sendiri. Seperti tadi yang Mami ceritakan tokoh Alkitab ya, si Sakius. Dia nggak malu, dia kepengen melihat Yesus. Dia naik ke atas pohon. Akhirnya Tuhan Yesus melihat, Sakius turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Ada sukacita si Sakius ini, dia turun, dia mendekatin Tuhan. Ya, karena dia apa? Percaya diri, dia tetap bersyukur apa yang ada dalam diri dia sendiri. Ya, akhirnya dia memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan mau mampir ke rumahnya dia, terus akhirnya mau makan bersama dengan dia, akhirnya dia bertobat dan berubah. Demikian juga Mami juga minta kepada kalian, setelah mendengar firman Tuhan sore ini, ya, kalian harus berubah. Di antara kalian yang masih suka berbohong, tidak jujur kepada orang tuanya, kepada temennya, Mami tahu pasti di antara kalian pasti ada yang pernah berbohong. Ya, ayo mulai sekarang dengan firman yang kalian dengar pada saat sore ini bisa mengubah bahwa ketidakjujuran, suka berbohong dan tidak percaya diri itu adalah dari si iblis. Ya, si jahat yang akan menghancurkan kehidupan anak-anak pada saat ini. Ya. Oke adik-adik, firman Tuhan Mami sampaikan sampai di sini dulu ya. Tapi ada yang Mami kasih kalian untuk ayat hafalan. Ya. Kalian boleh buka di Mazmur 32 ayat 11 bagian B saja. Ya, yang hafal nanti disampaikan ke guru masing-masing. Ya, biar dicatat yang hafal. Yaitu di Mazmur 32 ayat yang 11B. Yang demikian bunyi firman Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ya. Karena bersukacita, maka orang jujur itu bersorak-sorai karena Tuhan senang dan sayang kepada anak yang jujur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh Tuhan mengajarkan anak-anak untuk berbuat jujur pada orang lain, jujur kepada diri sendiri, dan selalu Tuhan menerima apa adanya anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan, ajarkan anak-anak-Mu untuk berubah, untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan anak-anak yang ada, Engkau beri hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan. Engkau berkati orang tua mereka, segala usaha pekerjaan orang tua mereka. Mungkin pada saat ini Tuhan, dalam keadaan anak-anak-Mu Tuhan, mungkin ada yang kekurangan, mungkin juga ada yang sakit. Kiranya Tuhan Kau tilik mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu sempurna atas anak-anak dan kami semuanya.
Engkau berkatin guru-guru yang ada, Mami Papi, Tuhan Kau berkati. Biarlah pakailah kami Tuhan, guru-guru yang ada, untuk saluran berkat bagi anak-anak. Dan kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak komunitas Yedija Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami pada saat ini hanya di satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin.